Aku Asmara, calon guru. Baru kemarin tamat kuliah. Kukira deritaku akan usai setelah tamat. Ternyata ini baru dimulai. Aku pulang kampung. Di kampung, orang tua yang kupikir akan senang anaknya tamat dan pulang ke rumah, ternyata terlihat kesal saat aku jadi pengangguran. Tanpa pikir panjang, aku kembali merantau ke kota dan mengadu nasib dengan melamar ke sekolah-sekolah swasta yang notabene elit, mahal, dan ternama. Luas harapanku mendapatkan gaji besar jika mengajar di sana. Toh aku juga adalah salah satu sarjana terbaik dari universitas di kotaku. Akhirnya lamaranku membuahkan hasil. Setelah tes micro teaching dan wawancara, aku diterima. Assalamualaikum, Mak. Amara diterima, Mak, di SMA Kasih Sayang. Doain Mara bisa mengajar dengan baik ya, Mak. Kabarku ke kampung. Kerja yang betul kok ya, Nak. Mak sama Bapak dah capek nguliahimu. Nanti kalau ada uang boleh kirim-kirim ke kampung. Tapi yang penting kaulah tercukupi. Gak minta-minta lagi. Jawab mamaku di seberang penuh dengan harapan. Insya Allah, Mak. Doain ya, Mak. Assalamualaikum. Kuakhiri pembicaraan. Belum apa-apa, Mama sudah menaruh harapan besar. Semoga Allah mudahkan segala urusanku untuk membanggakan mereka. Hari ini adalah hari pertamaku masuk kerja. Aku berusaha menguatkan mental untuk menghadapi murid-murid SMA di kelas. Saat masuk ke ruang kepala sekolah, ternyata aku hanya ditugasi sebagai guru jaga. Tugasku menggantikan jikalau ada guru yang berhalangan datang. Selain itu, aku diperbantukan di TU dan perpustakaan. Gajiku tidaklah begitu banyak, di bawah 1 juta. Aku harus berhemat, sebab mak dan bapak takkan mau mengirim uang lagi untukku. Kuputar otakku, uang segitu untuk makan, transportasi, skincare. Apa cukup ya? Ya Allah, mudahkanlah. Aku diperkenalkan dengan guru-guru senior. Bu Ratna, guru matematika, melihatku dari kepala hingga ujung kaki. Guru apa? Katanya dengan wajah datar. Guru matematika, Bu, jawabku sambil tersenyum. Oh, saya kira guru seni, katanya lagi dengan sedikit senyuman. Bu Ratna kira semua guru matematika sekaku ibu penampilannya, kata Pak Haikal, si kepala sekolah. Zaman saya kuliah, Pak, gak ada anak matematika secantik Bu Asmara ini. Kami dahulu berjerawat semua. Belum lagi kalau jumpa dosen analisis real, analisis numerik. Sudahlah. Jangankan berlipstik dan berdakan, sisir pun tidak. Curhat Bu Ratna yang membuat seisi kantor tertawa. Aku hanya tersenyum malu dan mengiyakan perkataan Bu Ratna. Lalu mengatakan padanya bahwa akhir-akhir ini saja aku pandai berdandan. Saya dahulu saking stresnya sampai merokok saat kuliah, bisik Bu Ratna padaku. Sudahlah Bu Ratna, harus terima perubahan. Kalau sekarang peminat jurusan ibu sudah banyak yang cantik. Pak Haikal kembali meledek Bu Ratna. Bukan tidak terima, Pak, hanya heran saja. Kok ada wanita secantik Asmara mau belajar matematika? Saya saja kalau cantik lebih baik jadi model. Balas Bu Ratna lagi. Aku hanya tertunduk diam. Seisi kantor menyambutku dengan baik. Hanya beberapa guru wanita yang berbisik-bisik dan melihatku dengan sedikit sinis. Aku harap itu hanya firasatku saja. Lagi ngapain, Cin? Bang Herman pacarku mengirim WA di seberang. Baru selesai memperkenalkan diri dengan guru-guru yang lain, balasku. Cinta ngajar kelas berapa? Lapor abang kalau ada yang ganggu Cinta di sana ya. Adek nggak ngajar bang, cuma jadi guru jaga sama diperbantukan di kantor, balasku sedikit kecewa. Sebenarnya aku lumayan kecewa karena pekerjaan ini tidak sesuai dengan ekspektasiku. Kalau saja aku mengajar di kelas dan bisa menjadi wali kelas, mungkin gajiku akan jauh lebih besar. Tapi ya sudahlah, disyukuri saja dulu. Ini adalah sebuah batu loncatan.
Cerita soal pacarku, kami sudah jadian sekitar 3 tahunan lebih dari awal kuliah hingga sekarang. Bang Herman sudah bekerja di luar kota. Beberapa minggu sekali ia pulang untuk melihatku dan keluarganya. Ia cukup loyal denganku, sering mengirimi uang yang membuatku lumayan bergantung padanya. Padahal sebenarnya kami sering bertengkar karena perbedaan prinsip. Aku sebenarnya ingin segera menikah, sebab sahabatku Nadia sering menasehatiku tentang haramnya berpacaran. Tapi Bang Herman merasa belum mapan. Aku nggak paham apalagi yang ia tunggu. Sebenarnya aku juga risih dengan permintaannya saat ketemu, seperti nonton di bioskop dan minta ciuman, pegangan tangan, dan aneh-aneh lainnya. Ini bertentangan dengan batinku. Aku merasa nasihat Nadia tentang pacaran itu haram benar, tapi aku nggak bisa melepas Bang Herman. Aku merasa mencintainya. Rumit memang. Asmara, pacaran itu haram. Allah tidak menyukai itu, apalagi zaman sekarang banyak yang hamil di luar nikah. Hati-hati kamu, Ra. Kamu itu sahabat aku sayang sama kamu. Jangan tersinggung ya, kata Nadia yang sangat aku ingat. Aku cuma terdiam. Tiap kali ia nasihati, hatiku berkecamuk. Tapi aku gak bisa melepas Bang Herman. Aku butuh perhatiannya yang tak kudapatkan dari orang tuaku. Orang tuaku tak memberikan perhatian padaku, seperti sibuk dengan pekerjaannya saja. Bahkan yang kata orang, anak perempuan dekat dengan bapaknya, aku malah jarang ngobrol dan sulit menunjukkan perasaan jujur padanya. Aku paham, mereka lelah mencari nafkah karena mereka tidak berpendidikan tinggi. Jadilah aku haus akan perhatian yang hilang itu. Aku mendapatkan perhatian itu dari Bang Herman. Bahkan pacarku itu sering membantu biaya kuliahku dahulu. Jadi aku pun merasa berhutang budi padanya. Sulit rasanya untuk putus darinya. Singkat cerita, aku sudah mulai berbaur di tempat kerjaku, SMA Yayasan Kasih Sayang. Aku nikmati bersosialisasi dengan rekan-rekan guru dan siswa. Aku merasakan ada dunia lain di hidupku selain Bang Herman. Amara udah punya pacar? Tanya Pak Gagah, si guru olahraga. Kenapa? Bapak mau daftar, celetuk Bu Betty, si guru BK. Sudah Pak, jawabku malu. Gak apa, sebelum janur kuning melengkung, maka jodoh masih bisa ditikung, sambung Pak Gagah kemudian. Dasar Pak Gagah. Dah gak usah didengar Bu Mara. Memang Pak Gagah itu sedikit gatel, minta digaruk, jawab Bu Betty ikut campur. Jangan ngomong begitulah Bu Betty. Kali ini memang saya sangat serius dengan Asmara. Hati saya bergetar melihat Asmara. Aku yang mendengar ucapannya sedikit geli. Memang Pak Gagah ini orangnya atletis, cukup tampan, tapi entah mengapa tatapannya nakal. Aku merasa gilau dengannya. Sering ngobrol panjang lebar dengan Pak Gagah, tapi tidak berdua saja. Aku merasa gak nyaman jika berduaan dengannya. Maka aku selalu menarik seseorang jika Pak Gagah mendekat. Dia bertanya tentang alamat kosanku, alamat di kampung, dan banyak lagi lainnya. Aku hanya sebatas memberitahunya nama kotaku saja atau nama jalannya. Tak begitu detail, sampai akhirnya entah bagaimana cara dia bisa menemukan rumah orang tuaku. Ia datang saat aku cuti beberapa hari melihat bapakku yang sakit. Mara, ada lelaki yang mencarimu, kata Bu Tuti tetanggaku. Aku gak expect kalau itu Pak Gagah. Malah berharapnya Bang Herman. Salut sih sama kegigihannya menemukan alamatku. Pak Gagah, ngapain repot-repot sampai ke sini? Kan sudah saya bilang, panggil Mas aja, gak usah Pak-Pak gitu. Dia sedikit salah tingkah karena banyak orang di depan rumahku. Maklumlah, namanya di kampung, banyak yang kepo anak gadis orang dikunjungi pemuda asing. Ayo masuk dulu. Aku menawarkannya untuk masuk ke dalam rumah dan permisi dengan tetanggaku. Tiba-tiba, Bang Herman meneleponku dan dengan bodohnya aku bercerita tentang kunjungan rekan kerja lelakiku. Bang Herman marah besar dan menyuruhku menyerahkan HP ke Pak Gagah. Ngapain Bapak ke rumah tunangan saya? Gak ada angin, gak ada hujan. Bang Herman langsung to the point. Padahal aku dan Bang Herman belum tunangan. Dia ngaku-ngaku saja begitu. Aku hanya terdiam, tak bisa berkata-kata. Kalian sudah bertunangan ya? Maaf, saya tidak tahu. Wajah Pak Gagah berubah. Ia merasa kecewa. Sekarang sudah tahu kan? Saya harap Anda pulang secepatnya, kata Bang Herman di seberang. Dan dengan bodohnya, aku hanya diam. Pak Gagah tanpa basa-basi langsung permisi pamit pulang. Aku merasa bersalah tentang ketidaksopanan itu. Aku kasihan padanya yang telah jauh menempuh jarak untuk ke kampungku.
Malamnya saat Pak Haikal telepon menanyakan kapan aku masuk kerja dan bagaimana dengan bapakku, aku cerita dengan kedatangan Pak Gagah. Oh, pantes. Dia nanya alamat kamu di kampung. Saya nggak tahu loh Mara kalau dia bakal ke sana. Jawab Pak Haikal di seberang telepon. Aku juga cerita tentang pengusiran pacarku padanya. Saya merasa bersalah Pak, ucapku. Ah, tak apa Asmara. Tapi sebenarnya salah kamu sih terlalu cantik jadi inceran banyak orang. Candaan Pak Kepala Sekolah membuat pipiku merah. Untung dari telepon, jadi dia tidak lihat aku salah tingkah. Ya Allah, Bapak bisa aja, ucapku lagi. Kukira setelah kejadian itu Pak Gagah akan menjauh, tapi ternyata tidak. Dia masih saja mencari-cari kesempatan mendekatiku. Seperti ucapannya yang dulu, sebelum janur kuning melengkung, maka jodoh masih bisa ditikung. Bisa kebayangkan bagaimana Bang Herman sekarang setelah tahu ada yang naksir denganku di tempat kerja? Dia mati-matian nyuruh aku resign. Aku jelas saja tidak mau, karena di yayasan ini aku merasa nyaman. Lagi pula aku gak suka dengan Pak Gagah. Seharusnya Bang Herman gak perlu takut itu. Tapi tetap saja kami selalu berantem tiap kali membahas ini. Aku merasa jenuh dengannya dan sering aku ucapkan kalau aku gak sanggup jika Bang Herman terus begini. Aku meminta putus. Bang Herman ngungkit kalau ini gara-gara Pak Gagah, padahal aku memang risih dengan aturan-aturannya. Aku juga sempat bilang, kalau Bang Herman gak mau aku kerja lagi, ya sudah lamar aku. Kita segera nikah. Tapi ada saja alasannya untuk mengelak, yang akhirnya dia minta maaf dan begitulah seterusnya. Aku sering merasa galau dengan Bang Herman dan lelah bekerja. Keluargaku pun tak bisa kujadikan rumah. Tiap kali telepon, bukannya emak tanya kabarku, perhatian padaku, malah mengadu tentang nasibnya di kampung, tentang bapak yang sakit-sakitan, tentang adik lelakiku yang tak mau bantu kerja. Sebenarnya aku juga nggak ingin menuntut banyak dari mereka. Aku juga paham penderitaan orang tuaku. Jadi sering aku simpan sendiri sedihku demi terlihat baik-baik saja. Ingin berteriak rasanya, lelah. Tapi harus aku hadapi. Sampai suatu ketika teman Facebookku yang bernama Vika mengirim message padaku. Kamu kenal Bang Herman? Aku lihat dia di profil FB kamu. Kalian pacaran ya? Iya Vika, dia pacar aku. Kenapa ya Vik? Tanyaku penasaran. Dia dekati aku loh Mar. Bilang aku cantik. Pernah dia nanya alamatku. Aku gak expect dia sampai datang ke rumah. Kemarin dia udah nongol aja di rumah. Yang benar Vik. Badanku lemas membaca chattingan dari Vika. Ke rumahku di kampung saja dia belum pernah, pikirku. Iya Mara, aku minta maaf ya. Aku tolak dia kok. Karena setelah aku telusuri dia udah punya pacar, yaitu kamu. Aku gak mau ngerebut pacar orang. Makanya aku kabari kamu. Vika mengakhiri chattingannya. Aku langsung flashback. Pantas saja kemarin dia gak bisa jumpa aku dengan alasan sibuk sama keluarganya. Ternyata dia dekati wanita lain. Brengsek juga pacarku itu ternyata. Aku langsung telepon Bang Herman dan meminta penjelasannya. Oh, itu cuma iseng aja, Say. Lagian kan kita masih pacaran. Jawabnya di seberang sana dengan santainya. Maksud abang cuma pacaran itu apa? Aku bertanya dengan putus asa. Kata mama aku, kalau belum nikah ya pilih-pilih dulu mana yang terbaik gitu. Mama aku bilang, kamu itu belum pas lah jadi mantunya. Coba cari lagi yang lain yang lumayan lah gitu katanya. Ya aku pikir-pikir gak ada salahnya juga sih. Coba cari lagi. Penjelasannya lancar seperti jalan tol. Aku yang mendengarkannya merasa sesak dada. Oh, belum pantas. Kalau begitu abang cari saja yang pas betul. Aku mengundurkan diri. Salam untuk mama abang ya, bye. Ku tutup telepon dan langsung memblokir nomornya. Aku hancur. Hilang pegangan. Untungnya aku punya Nadia. Dia yang menguatkanku. Sabar ya Mara. Pacaran itu kan memang haram. Ia seperti penyakit. Maka harus diobati. Kalau sakit kita harus menelan pil pahit kan? Maka kekecewaan kamu terhadap pacarmu ini adalah sebuah pil pahit yang harus kamu telan agar menyadarkan kamu bahwa tempat terbaik untuk bergantung dan berharap itu hanya Allah, bukan Bang Herman, aku, atau bahkan orang tuamu. Ucap Nadia untuk membangkitkan semangatku. Aku hancur Nat. Semua rencana masa depanku yang sudah kubangun hancur dan roboh. Aku gak tahu lagi harus berbuat apa. Hampa rasanya.
jawabku lemas. Istighfar Asmara, aku tahu kamu bisa. Taubatan nasuhara, sholat sunnah taubat, lalu lebih mendekatkan diri lagi sama Allah. Aku akan bantu kamu. Tapi kali ini kamu harus dengar aku. Aku akan tarik kamu ke surga. Sama-sama kita ke sana ya. Nadia memelukku kuat dan mengelus-elus punggungku. Insya Allah Nad, aku ikut kamu. Tangisku pecah. Lalu apakah Bang Herman berhenti? Tentu saja tidak. Dia berulang kali mencoba menghubungiku dengan nomor-nomor baru. Ia mengajak balikan dan meminta maaf. Ia bilang masih mencintaiku. Tapi aku tidak sudi lagi. Hatiku telah sakit. Cukup sudah harapan palsunya untuk menikahiku. Aku lelah. Namun bukan Bang Herman namanya jika menyerah. Dia cuti kerja dan menungguiku di depan gerbang sekolah. Aku terkejut. Lalu dia menarik tanganku ke sudut gang yang sepi. Abang mau balikan, Mara. Abang menyesal, abang kangen banget sama kamu, katanya. Di dalam hatiku masih ada sedikit sengatan listrik, setan menggangguku batinku. Gak bang, kalau memang abang mencintai Mara, jumpai bapak dan nikahi saya. Aku berusaha balik badan dan pergi. Bang Herman menarik tanganku dengan cepat dan memelukku dari belakang. Aku berusaha melepas, tapi tenagaku tak cukup kuat. Abang mencintaimu, Mara. Abang gak tahan jauh darimu. Dia mengendus leherku dan berusaha meraba dadaku. Astagfirullah bang, kamu mau ngapain? Aku refleks menjauh saat dia lengah. Lalu aku berteriak minta tolong. Dan Mas Gagah datang dengan gagahnya. Ada apa Asmara? Siapa dia? Tanyanya sambil berdiri di tengah. Mulutku kaku. Aku masih syok dengan kejadian tadi. Siapa Anda? Ada perlu apa dengan Bu Amara? Tegas Pak Gagah. Gak usah ikut campur, dia itu tunangan saya, kata Bang Herman berdusta. Bukan, kami bukan siapa-siapa. Aku setengah berteriak. Apa kamu bilang? Aku sudah muak dengan semua ini. Kamu seolah-olah seperti wanita bangsawan. Kamu lupa dulu siapa yang merengek minta dibayarin uang kuliahnya? Siapa yang sering ngeluh karena orang tuanya nggak ngirim uang bulanan, terus minta ke saya? Gak usah sok suci kamu. Bang Herman menunjuk-nunjukku. Bang Herman mengungkit semua pemberiannya padaku. Aku gak pernah memaksanya dahulu. Aku hanya bercerita, berbagi kegelisahan saat itu. Bang Herman menawarkan diri untuk membantu. Kupikir itu tulus. Ternyata ada niatan lain darinya. Hancur hatiku. Benar kata Nadia, kalau kita berharap pada makhluk maka ujungnya adalah kekecewaan. Bang Herman berusaha meraih tubuhku, tapi dihalangi oleh Mas Gagah. Mas Gagah yang berbadan besar dan berotot mendorong Bang Herman. Oke baik, saya tidak akan mengganggu kamu lagi Mara. Tapi dengan satu syarat, kembalikan semua yang sudah aku berikan padamu, kata Bang Herman dengan suara pelan. Insya Allah, nanti aku kembalikan kalau Bang Herman mau begitu. Tapi sabar, saya akan cari uangnya dulu. Bang Herman pergi meninggalkan kami. Aku menangis dan menutup wajahku dengan tisu. Lalu pergi berlari meninggalkan Pak Gagah sendirian. Kamu udah putus dari pacarmu Mara. Tiba-tiba Mas Gagah mendekatiku di sela pekerjaanku di Teku. Iya Pak, saya sudah tidak mau pacaran lagi, jawabku datar. Oh, jangan gitu Bu Mara, kasihanilah saya, katanya sambil memegang dadanya. Astagfirullah Pak, gak lihat saya lagi sibuk, saya minta maaf ya Pak. Dengan nada kesal aku menyuruhnya untuk berhenti mengganggu. Oke, baiklah, dia pergi dengan kecewa. Sebenarnya aku ingin mengucapkan terima kasih, tapi ternyata tingkahnya bikin aku kesal. I long for a world so pure and free. I wish for others all I'd wish for me. To live right, avoiding what is wrong, and focus every day on the ultimate goal. Forever, what's in my heart is all of the love from Allah. True love, it's a gift I will never let go of. True love, I will give my body and soul.